saya Dika dan Clara, tentunya hanya di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Hari ini mau bahas apa, Clara? Hari ini itu kita mau bahas tentang... Apa? Kok ini kayak buram ya? Siapa sih yang ngeprint? Ini udah jelas banget tulisannya, lebih jelas dari masa depan saya ini. Ini bukan buram tulisannya. Terus? Matanya emang... kayaknya. Matanya ini mah. Matanya yakin banget ini matanya. Mata apa? Mata pencarianmu. Enggak, bukan. Matamu ini kayaknya emang beneran Iya, bermasalah. Jangan-jangan nambah kali ya minusnya ya. Ahlaknya minus ya. Enggak bener. Kalau itu sih nggak mungkin nambah, udah maksimum. Jelas banget kebaca itu. Berarti kayaknya minus aku yang nambah ya. Minus. Makanya Clara mendingan lasik tau. Lasik? Apaan tuh? Itu yang di laser-laser itu matanya. Emang bisa? Kemarin ada tetangga saya di lasik bisa langsung tembus pandang. Mata minus di lasik bisa? Bisa, matanya bisa langsung jelas banget. Sampai bulan juga kelihatan tuh bulannya. Kalau mata duitan bisa? Aduh, itu mesti diruqyah. Itu nggak bisa. Mendingan lasik aja nggak apa-apa. Beneran, tapi kan minusnya nggak terlalu gede juga ya. Nah itu dia, justru lasik itu ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu? Iya, yang minusnya kegedean, yang minusnya 200 tapi itu nggak bisa kalau nggak salah. Nggak bisa ya? Mata kaki juga nggak bisa sih pastinya ya? Nggak bisa, makanya daripada kita ngalor ngidul nih, langsung aja kita ngobrol lah. Ya udah deh. Nah ngobrol mana nanya, biar lebih afdol kita buka lagi aja dah. Oh ya udah, bener. Biar lebih bener gitu. Bener kayak acara yang bener gitu iya. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara, tentunya di hanya Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah ini sekarang beneran Clara. Kita sekarang mau bahas soal lasik. Oke. Jadi tadi pembukaannya gimmick doang sebenarnya ya. Tapi... Karena tema hari ini tuh tentang lepas kacamata dengan bedah refraktif aman permanen. Nah, itu bisa kan baca bener kan? Udah bisa, ya. kan tadi gimmick ya. Makanya kita mau ngebahas sama dua tamu yang kece banget. Yang pasti kalau kita ngomongin mata, ya ketemu sama dokter mata dong. Iya benar. Iya kan? Ada siapa, Clara? Yang pertama ada Dr. Sofia Pujiastuti, SPM, KMM, spesialis mata lasik ekspor. Iya, jadi kalau soal lasik ini paling jago. Benar. Iya, jadi udah merem ngerjainnya lah. Oh, bahaya ya. Jangan, nggak mungkin kita merem. Yang kedua juga, jadi gini, rupanya tidak semua orang bisa dilasik. Iya. Jadi ada yang minus sekian nggak bisa. Oh, gitu atau ya? mungkin punya kondisi komorbid kali. Tapi alternatif ada nggak? Masa Iya. kalau 200 kacamatanya sebel gini? Iya, teropong bintang. Enggak dong, nggak mungkin. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita bicara orang-orang yang tidak bisa dilasik, itu diapain? Ada yang kedua, siapa, Clara? Dr. Retno Unggul Hapsari, SPM, spesialis mata lasik ekspor Itu juga. dia, makanya kalau misalnya ada pemirsa nih yang kayak, mataku nih kayaknya benar, minus. pastinya pengen nanya-nanya dong ya. Boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke DM Instagram @halodoktertvri. Itu kita akan jawab di segmen 4 dan 5 spesial lah pokoknya ya. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih tetap semangat pagi hanya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, hari ini kita langsung aja mau membahas soal bagaimana kita bisa melepas kacamata sebelum tidur. Enggak. Kalau itu sih emang iya. Lepas secara permanen bisa nggak tuh? Dengan yang namanya bedah refraktif ya. Jadi langsung aja kita undang nih narsum pertama kita, Dr. Sofia the First. Oh bukan, Dr. Sofia Pujiastuti, spesialis mata KMM. Halo dokter. Selamat pagi, Dr. Sofi. Selamat datang dokter. Silakan duduk, Dr. Sofi. Iya. Apa kabar, Dr. Sofi? Alhamdulillah baik, Dr. Dika. Alhamdulillah. Dok, mau nanya dong. Kan tadi kita ngomongin soal lasik. Ya. Makin kemari makin banyak nggak sih orang-orang yang lasik? Banyak. Iya. Karena kan sekarang masyarakatnya juga udah mulai makin mengenal ya dibanding berapa tahun yang lampau lah gitu. Maksudnya karena waktu saya memulai kan saya tahun 2006 itu masih layanan untuk lasik pun masih nggak terlalu banyak. Masih terbatas. Tapi sekarang masih terbatas. Tapi sekarang alhamdulillah di beberapa kota-kota besar di Indonesia ini sudah mulai ada layanan lasik. Jadi kan artinya menunjukkan bahwa edukasinya itu udah makin banyak ya, makin mengenal gitu. Makin Dokter mengenal pengen tahu juga nih dok ya, seberapa besar banyak, ya aman nggak untuk lasik itu sendiri? Ya, prosedur operasinya itu aman ya, sebenarnya itu aman. Dan itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke kita, aman nggak, permanen nggak, gitu kan. Kadang-kadang nanti kalau habis dilasik ntar saya balik lagi dok minusnya, itu sering tuh pertanyaan seperti itu. Selama pemeriksaan pralasik yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan persyaratan yang diminta dan dia merupakan kandidat yang baik,
insya Allah itu semua aman dan permanen. Ya paling kalaupun nggak aman buat saldo rekening aja sebenarnya. Iya. Itu beda lagi. Biar lebih jelas ya. Tapi kan semua kan ada benefit dan ada risknya. Ada Betul. risiko, ada keuntungannya. Nah biar lebih jelas semuanya, dokter ada slide-nya dok mungkin yang akan dibahas. Ya, Monggo oke, silakan. Nah ini. Silahkan, ya. Nah, ini sesuai dengan judul kita ya dok ya, lepas kacamata dengan bedah refraktif aman permanen. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan dulu, orang tuh paling sering ngomongnya lasik. Padahal sebenarnya yang namanya bedah refraktif itu untuk menghilangkan kelainan refraksi kita sebut adalah laser vision correction. Di mana tindakan ini dilakukan pada mata dengan mesin laser untuk menghilangkan kelainan refraksi miopia atau minus, silinder atau astigmatism, dan hipermetropia beserta bisa juga untuk presbiopia untuk orang-orang yang usia di atas 40 tahun. Oh, apa yang orang bilang plus itu dok, berarti dok? Mata Ya, plus. benar, yang usia 40 tahun ya. Dan tindakan ini bersifat aman dan permanen. Ini ada gambar-gambar apa sih? Pasti pemirsa banyak yang ingin tahu nih. Gambar apa? Ini contoh-contoh mesin laser yang ada. Dan ini beberapa semua nih ada di Indonesia ini. Jadi setiap rumah sakit atau klinik mata, mereka menggunakan mesin-mesin yang berbeda-beda, tetapi semua prinsip tindakannya semua sama, gitu. Jadi hanya beda merek ya, istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tentu banyak juga yang ingin tahu. Siapa aja sih, kan seperti itu ya, yang membutuhkan laser vision correction ini siapa aja? Ya. Tentu adalah yang pertama, profesi atau pekerjaan yang memang membutuhkan tidak boleh berkacamata. Seperti misalnya dok? Ya, misalnya yang orang mau masuk angkatan, itu kan masih nggak boleh. Tentara, Ya, gitu ya. Atlet juga kan? Benar ya. Semua tergantung ya. tergantung Kalau ya. Catur mungkin mau catur. Nah, jadi ada beberapa yang memang perlu. Lalu perbedaan ukuran kelainan refraksi yang sangat besar dok. Jadi antara mata kanan dan kiri. Contoh, misalnya mata kanan -2, mata kiri -8. Dia kan nggak bisa pakai kacamata ya. Sehingga akhirnya dia harus salah satunya harus pakai lensa kontak. Nah, ternyata matanya iritasi terus. Masa kalau matanya iritasi terus kita biarin aja kan nggak mungkin ya. Nah, itu salah satu juga indikasi untuk dilakukan tindakan operasi laser vision correction. Lalu yang ketiga, ada juga orang yang saya ingin terbebas dari penggunaan kacamata. Banyak kan yang orang, aduh pingin deh dok, lepas Repot ya, kacamata. Jadi bangun tidur tuh pagi-pagi bangun udah bisa lihat tanpa harus mencari kacamata. Itu kita yang tidak berkacamata kita nggak bisa merasakan hal tersebut. Tetapi tentu orang-orang yang memiliki kelainan refraksi sedangkan dia harus bangun tidur nyari, aduh itu rasanya setelah dilasik luar biasa dok. Iya, plong banget ya dok, plong. Bahagianya itu kita bisa rasakan deh kebahagiaan itu ya. Syukuran bisa di situ, bikin hajatan. Kerjaan tadi malam ya. Ya. Lalu ada juga untuk profesi-profesi yang kalau saya nggak pakai kacamata saya lebih meningkatkan keyakinan diri, itu ada juga yang seperti itu. Jadi dia lebih percaya diri deh untuk bicara di depan umum atau dia bertemu dengan orang tanpa berkacamata. Dan yang terakhir nih ada penelitian kecil-kecilan dari beberapa orang, ternyata kalau diukur-ukur ya kembali lagi tadi kan tentang mata uang ya. Jadi kalau orang yang dioperasi lasik dengan kalau dia mengganti kacamata tiap 1 tahun atau dia beli software seperti itu, nah ternyata diukur-ukur biayanya kurang lebih memang malah lebih hemat lasik, karena lasik tadi 1 kali tindakan dia bisa permanen. Iya, tapi istriku ya dok, dia kan lasik tuh. Ya. Tapi tetapnya sekarang pakai kacamata gaya. Jadi mau dapat tuh pakai kacamata juga dok. Itu kan lain dok, kalau kacamata gaya kan nggak ada kelainan, gaya doang dok. Untuk penampilan kan juga Perempuan. Iya. Tentu juga harganya berbeda. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Terus, nah syarat untuk dapat, ini kan tentu juga harus pemirsa pasti ingin tahu juga ya, syarat untuk dapat melakukan tindakan laser vision correction. Nah, minusnya itu adalah 1 sampai 12. Nah, 1 sampai 12 ini untuk kelainan refraksi miopia. Lalu untuk astigmatism 1 sampai 5. Lalu yang ketiga hipermetropia itu 1 sampai 4. Karbon dekat ya dok ya? Ya, lalu usia. Nah, ini juga usia nih harus di atas 18 tahun. Lalu dok maaf dok, izin dipotong sedikit. Jadi biar pemirsa juga lebih paham ya. Miopia itu rabun jauh berarti. Iya. Astigmatism itu silinder.
Iya, benar. Berarti orang bilang ini mataku silinder itu. Iya. Nah, bahasa kerennya astigmatism. Iya. Kalau hipermetropia rabun dekat alias Iya. plus ya dok ya. Iya, Oh. plus tapi yang lihat jauh ya, bukan yang plus usia tua. Oh, Jadi bukan bedanya usia apa yang tuh? kalau misalnya gini, ada pasien usia 40 tahun, tapi dia nggak bisa baca dekat. Nggak bisa baca dekat nih, tapi jauhnya enak. Nah, itu biasanya namanya presbiopia. Kenapa dia nggak bisa? Karena daya akomodasi dari lensanya itu mulai berkurang, karena dianggap usianya sudah mulai memasuki usia tua. Jadi penurunan lah, Iya. seperti itu. Terus usia 50 tahun daya akomodasinya berkurang lagi. Usia 60 tahun berkurang lagi, sehingga dia membutuhkan kacamata positif yang terus bertambah setiap terjadi penurunan daya akomodasi karena usia. Oke, itu presbiopia. Kalau Iya. hipermetropia dok? Kalau hipermetropia justru jauhnya dia buram dan dia membutuhkan kacamata positif untuk bisa melihat jelas, lihat jauh. Oke, Seperti jadi itu. plus itu nggak dekat doang dok ya? Ada yang Ya, benar. Ini di sini ada gambarnya nih, Iya, iya, Dokter iya, Dika ya. Jadi kalau orang normal, ini kita sebut emetropia, ya. Jadi sinar dari jarak tak terhingga dia masuk lewat kornea, langsung masuk bisa jatuh tepat di pusat penglihatan atau makula. Tetapi orang yang minus, dia jatuh bayangan sinarnya itu di depan pusat penglihatan atau makula, sehingga dia butuh kacamata cekung ya, tadi ya butuh kacamata cekung atau kacamata minus, sehingga jatuh bayangannya itu bisa mundur dan tepat di makula, baru dia bisa lihat jelas dengan nyaman. Nah, yang hipermetropia kebalikannya, bayangannya justru jatuhnya di belakang, sehingga dia butuh kacamata positif dan jatuh bayangan sinar yang masuk lewat kornea kita, masuk terus ke dalam, bisa jatuh tepat di pusat penglihatan. Dan yang terakhir kalau astigmatism atau silinder, dia beragam, banyak jalurnya tuh ada vertikal, horizontal, itu tidak sama. acak adut lah dok. Iya, gitu. Jadi sehingga dia membutuhkan kacamata silinder sehingga bayangan itu jatuh tepat di makula. Nah, kadang-kadang penyebab itu berbeda-beda. Kalau miopia tuh panjang bola matanya lebih panjang, kalau yang tadi hipermetropia panjang bola matanya lebih pendek, kalau astigmat perbedaan vertikal horizontalnya yang berbeda. Nah, untuk laser vision correction kita lakukannya adalah di kornea. Karena kita nggak bisa nih rubah panjang bola mata yang panjang jadi pendek, itu nggak bisa. Tetapi semua tindakan itu dilakukannya adalah di kornea mata. Dokter Sofi, boleh duduk sebentar nih dok? Boleh. Karena ingin bertanya ya, tadi itu terkait tidak sedang hamil dan menyusui. Iya. Pertanyaannya dok, kalau untuk ibu hamil atau Iya. untuk ibu yang sedang merencanakan kehamilan, Iya. itu baiknya dilakukan refraktif dulu kah ataukah setelahnya nanti? Dan kalau seandainya sebelumnya, baiknya berapa bulan jedanya? Ya. Tapi dokter tahan dulu jawabannya ya. Oke. Karena Siap. ada yang mau lewat setelah satu ini. Untuk pemirsa di rumah jangan lupa juga kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @halodoktertvri. Yes. Benar ya Dika ya? Betul Karena setelah ini banget. kita akan kembali tentunya hanya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita masih ngebahas soal perlasikan. Duniawi, kenapa duniawinya? Tadi sebelum jeda, Clara sempat nanya pemirsa, katanya kalau misalnya ibu hamil tadi kan dibilang kan Tidak sedang hamil ya, tidak sedang hamil, dan menyusui. boleh dilasik. Kalau misalnya pengen program tadi kan, atau lagi hamil, ini gimana dok? Ada nggak mungkin jeda waktu? Dan mungkin yang lebih utama, aku malah lebih penasaran, kenapa nggak boleh? Kan cuma dilaser doang matanya. Apa hubungannya sama kehamilannya? Gitu dok. Siap. Monggo dok, silakan. Oke, jadi gini, kalau misalnya orang hamil, kita tahu ya kalau wanita hamil tuh pasti semua hormonalnya terganggu, benar ya? Oh, hormon. Nah, dengan hormon yang terganggu itu sudah pasti akan mempengaruhi kelainan refraksi seseorang. Sedangkan kan tindakan laser vision correction ini tadi permanen, udah aman permanen. Artinya kalau ternyata kelainan refraksinya itu bukan yang sebenarnya karena dia hamilnya terpengaruh oleh karena hormonalnya, sehingga akhirnya kita jadi tidak benar melakukannya. Makanya tidak boleh
dalam kondisi hamil, dan umumnya kita 4 bulan. Begitu juga menyusui. Jadi kalau misalnya orang habis melahirkan baru 1 bulan, aduh dok, saya pengen lepas nih kacamata, saya pengen dioperasi. Jangan dulu, 4 bulan selesai, baru nanti kita cek lagi. Itu nunggu hormonnya balik maksudnya dok? Iya. Tapi gitu, dengan hormon tadi, emang seberapa jauh orang bisa berubah minus atau plus? Memang nggak semua ya dokter Dika, tapi beberapa saya punya pengalaman itu bisa lumayan loh. Yang tadinya dia -1 itu bisa jadi 2,5, itu ada. Lumayan. Jadi karena tapi ini nggak bisa dikatakan semua sama ya, karena semua itu tentu tergantung dari individu masing-masing. Yang penting adalah kita harus meyakinkan kelainan refraksi itu stabil. Ukurannya udah bener nih, seperti ini terus, baru kita bisa lakukan tindakan operasi laser vision correction. Kalau enggak kan nanti kesian ya. Iya, benar. Jadi kalau untuk ibu hamil, baiknya dilakukan sebelum proses kehamilan sebelum ya. proses kehamilan. Dan kalau sudah selesai persalinan, baiknya 4 bulan. 4 bulan. Lewat 4 bulan baru dia boleh. Oke, mau dok, ada lagi dok mungkin yang ingin sampaikan? Silakan slide-nya Dr. Sofia. Kita lihat tadi kan hamil, nah ini juga penting nih, nggak boleh ada gangguan kesehatan ya, terutama adalah kesehatan mata. Jadi kalau misalnya ada katarak kita nggak boleh lakukan tindakan operasi laser vision correction ya. Katarak dulu diberesin. Iya, kataraknya biasanya gini, kalau nanti selesai dia dioperasi katarak, lensa yang ada di dalam bola mata kita nih kan. Aku boleh ngomong dulu nggak ya pemirsa? Jadi gini, yang disebut katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Sehingga yang harusnya lensa itu jernih, dia jadi keruh, itu disebut katarak ya, itu lensanya diambil. Begitu udah diambil, diganti lensa tanam, nah orang tuh otomatis melihatnya menjadi lebih jelas dan kelainan refraksinya pun itu bisa hilang sekalian. Oke, jadi belum tentu abis kataraknya diberesin masih perlu dilasik gitu, dok. Ini masih di normal lagi gitu ya? Iya. Jadi misalnya orang -8 ada katarak, diambil kataraknya -8-nya bisa hilang. Wow, jauh juga ya. Jadi nggak perlu juga ya. Oke ya. Dok, silakan. Ini contoh. Lalu berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan dok, Dokter Dika, Dokter Clara ya, dan para pemirsa bahwa laser vision correction ini ada 3. Jadi semua orang bilangnya lasik. Padahal lasik itu ada di dalam kelompok bedah refraktif yang menggunakan mesin laser yang disebut laser vision correction. Yang pertama ini lenticle extraction. Ini yang sekarang lumayan nih. Masyarakat kita nih udah mulai mengenal nih untuk lenticle extraction. Ini teknologi yang terbaru. Nanti ada videonya dok. Oke, lalu yang kedua lasik, dan yang ketiga adalah surface ablation atau surface laser treatment. Ini contohnya, mungkin banyak nama gitu. Kan pemirsa juga ada nama ini, aduh apa ya, bingung ya kita ya gitu. Dari awal tadi saya sudah mencontohkan gambar-gambar mesin. Jadi artinya tergantung nih setiap center kalau menggunakan mesin apa, namanya keluarnya juga berbeda. Padahal semua tindakannya itu sama. Jadi contoh, di lenticle extraction ada smart sight, ada relax smile, ada clear. Padahal ini semua sama aja barangnya mah. Sama aja. Yang dilakukan teknik operasinya tuh sama aja. Ya hanya tergantung kalau mesinnya yang dipakai apa, nama keluarnya apa. Oke, berarti mekanismenya ya dok ya? Tiga-tiganya sama? Iya. Kalau untuk hasilnya? Prinsipnya sama. Hasilnya sama. 3 bulan tuh hasilnya sama. Kenapa 3 bulan? Karena dianggap kornea itu stabil setelah operasi adalah 3 bulan. Jadi kita menentukan bahwa seseorang ini ini bagus sudah adalah setelah 3 bulan operasi laser vision correction. Tapi gini dok, antara 1, 2 sama 3 itu ada nggak? Untuk pasien yang ini lebih cocok yang nomor 2? Ada tentunya, benar sekali itu ada ya. Ini semua dari 1, 2, 3 ini ada perbedaan di tindakan di mana minusnya pun berbeda. Jadi contoh, lenticle extraction, lasik itu bisa sampai -12. Tapi kalau surface ablation kita tidak bisa lakukan sampai 12. Kita agak sedikit lebih sempit lah ya. Range-nya lebih sempit gitu. Karena punya resiko komplikasi yang lebih besar. Nah, sehingga setiap pasien kalau datang dia juga nggak bisa milih nih.
saya mau yang itu ya dok, gitu. Di warteg ya. Ya, nggak bisa juga gitu. Karena semua tergantung dari pemeriksaan pralasik. Jadi pemeriksaan pralasik itu sangat penting sekali untuk menentukan satu, apakah seseorang itu bisa aku terpaksa ngomongnya lasik juga ya. Nah, jadi apakah orang itu bisa dilasik atau laser vision correction. Dan yang kedua, kalau misalnya emang bisa, tindakan yang mana yang cocok buat dia. Karena setiap orang itu berbeda. Jadi pemeriksaan pralasik sangat penting ya. Para pemirsa mesti tahu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mau nanya lagi, kalau misalnya namanya tindakan apapun itu ya, namanya apalagi tadi kan kita lihat di video kan dibuka ada sayatan tipis gitu kan, itu kan pasti ada rasa nyerinya juga dok, paling enggak pas biusnya udah habis. Nah, berapa lama sih biasanya orang akan ngerasa ya mungkin paling enggak nyaman lah matanya, ya entah itu bentuknya perih atau gatel atau sepet atau apapun itu, setelah lasik itu berapa lama? Boleh. Jangan jauh dong. Ya sekarang gantian saya dok, gantian saya mesti motong nih karena emang udah waktu jeda dulu gitu kan. Jadi pemirsa nih ya kita, karena namanya semua tindakan pasti kan ada apa ya, efek samping ya, namanya efek-efek nggak enak, nggak nyaman gitu, apalagi dengan tadi yang udah ditunjukkan sama Dr. Sofia. Berapa hari sih rasa-rasa nggak nyamannya ya akan terjawab abis ini. Tapi jangan lupa masih boleh juga nge-DM ya kalau misalnya kita mau nanya nih, aduh ya nih pengen lasik cuma masih ragu, tinggal DM aja ke @haldoktertvri karena akan kita bahas segmen 5. Jadi tapi dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, ini makin menarik nih penjelasan dari Dokter Sofia, apalagi terkait dengan video-videonya. Kita ngelihatnya itu kayak singkat, padat, jelas, cepat gitu ya pengerjaannya, tapi penasaran sama efek sampingnya nih. Iya dong, karena tadi kalau di video kan kayaknya ada lukanya gitu ya, Clara, meskipun kecil. Waktu lagi operasi kan juga dibius, tapi dikasih tetes mata anestesi lah. Baal, biar baal. Oh, bukan kan, baal. apa tuh? Menghilangkan rasa sakit saja. Tapi tidak baal. Oke, jadi sakitnya nggak terasa lah, tapi kan pasti setelah obatnya habis adalah rasa-rasa nggak nyaman, pasti kan, entah itu bentuknya perih atau sepet, kering segala macam. Berapa lama dok rasa nggak enak nih? Ya, oke. Saya boleh jelasin dari satu-satu ya. Kalau lenticle extraction karena lukanya paling kecil, dia hanya 3 mili, sehingga saraf-saraf yang ada di kornea itu terpotongnya hanya sedikit. Sehingga kemungkinan dia akan menjadi mata kering itu jauh-jauh lebih sedikit dibanding tindakan dua lainnya. Ya, kalau dua lainnya kan cukup besar. Nah, yang tadi kalau misalnya habis lasik apa yang dirasa? Nah, pemirsa tuh harus tahu bahwa kalau habis lasik pasien tuh bisa ngelihat jelas dibandingkan sebelum dia operasi tanpa menggunakan kacamata. Tetapi memang benar masih ada rasa kurang nyaman, masih ada rasa kayak ngelihatnya sedikit berkabut, walaupun jelas tapi kayak berkabut. Namanya kita pakai air ya, air tuh gini, bola mata kita tuh kan nggak kering ya sebenarnya. Kan sebenarnya agak-agak lembab. Setiap kita berkedip tuh kan keluar cairan sebenarnya untuk melapisi si kornea kita biar tetap kornea itu jernih. Nah, sehingga saat kita operasi itu udah pasti kita akan banyak menyiram bola mata kita dengan cairan tertentu yang kita sebut cairan BSS, sehingga dia akan basah terus gitu, ini kornea. Nah, dengan banyaknya cairan itu membuat pasti kornea itu menjadi sedikit udem atau bengkak ya. Dan yang dirasa pasien apa? Ya tadi agak berkabut. Tapi nggak usah khawatir, besoknya tuh hilang tuh kabutnya. Oh, cepat ya? Ya, bahkan beberapa jam aja mulai makin berkurang gitu. Nah, pas kontrol besok 1 hari tuh kabutnya sudah hilang. Nah, kalau nyeri rata-rata untuk lenticle extraction, untuk lasik mereka tidak nyeri. Tetapi memang rasa mengganjel, berpasir, sama yang berkabut, ya. Jadi kayak ganjel aja gitu kan? Iya, karena ganjel, namanya gitu, sepet lah, namanya habis operasi yang tadi ya, karena keringnya, karena terpotong sarafnya gitu ya. Tapi nanti hal itu besoknya akan hilang. Oh, cepet dong. Akan hilang. Nah, tapi untuk yang ketiga, karena tadi lukanya besar dan dia pakai soft lens,
soft lens tuh tujuannya supaya luka bisa nutup ya, nggak kena gesek-gesek kelopak mata kan, supaya dia bisa tertutup sempurna. Itu memang nyeri, dan itu nyeri untuk 2-3 hari. Oh, tapi berarti selama-lamanya 3 hari kelar. Ya, untuk yang ketiga. Nah, tapi kalau 1-2 tidak. Nah, kalau masalah mata kering kan banyak nih orang suka nanya, dok, saya kok jadi kering nih? Karena kan sarafnya tadi terpotong ya, terutama untuk lasik. Nah, itu nanti dia akan kembali sempurna, mata keringnya tuh rata-rata 1-3 bulan. Kembali lagi per individu berbeda. Oke, dok. Tapi gini dok, kan tadi dokter juga bilang tidak semua orang bisa dilasik. Betul. Nih. Nah, tapi gimana dengan orang yang nggak bisa pakai kontak lens kan? Nah, itu dia. Alternatifnya apa ya selain ini? Itu gitu dia, kan? makanya dok kita juga mengundang lagi nih Clara nih. Oke, kita mau mengundang berikutnya ya. Yes, Dr. Retno Unggul Hapsari SPM, spesialis mata lasik expert. Yes. Halo dokter. Halo, Dokter Fi, boleh selamat Dokter datang. Retno, Iya, selamat saya. datang. Terima kasih, Dokter. Pagi, dokter. Silakan duduk, Dokter Silakan, Retno. Dokter Retno, duduk dulu. Oke. Iya. Dokter Retno, tadi kita ngobrol sama Dokter Sofia panjang lebar ngomong soal ya tadi ya namanya laser vision correction. Masyarakat taunya lasik. Nah, tapi rupanya tidak semua orang bisa dilasik. Betul. Nah, betul Mas. Gimana tuh kalau misalnya emang nggak bisa dilasik dok? Apa langkah opsi atau alternatifnya nanti dia? Seperti apa? Nah, sebenarnya kalau lasik itu kan kita mainan di lapisan paling depan mata, yaitu kornea. Nah, kalau kondisi tertentu di mana korneanya sangat tipis, sedangkan kelainan refraksinya cukup besar, jadi kan nggak cukup jaringan kornea yang mau diambil. Nah, itu kita modifikasi yang lain yang masih bisa, yaitu bagian lensanya. Oh, belakangnya lagi. Betul. Oke, diapain dok lensanya dok? Nah, lensa yang asli mungkin terlalu tipis atau tidak bisa menyeimbangkan antara panjang bola mata, makanya lensanya yang kita ganti. Oh, diganti lensanya. Iya, betul. Oke, mungkin biar lebih jelas lah. Iya benar. Diganti lensa kamera digital. Dok, Mungkin ada yang mau ditampilkan iya. dokter. Oke. Jadi biar lebih jelas ya. Tapi nggak apa-apa lensa tipis, jangan dompet yang tipis lah. Nah, betul. Bikin pusing. Nah, Dokter Dika, Dokter Clara, kalau Yes. tadi kan Dokter Sofia sudah bicara panjang lebar tentang lasik ya. Kalau saya sebenarnya melengkapi saja pada pasien-pasien yang tidak bisa dilasik mungkin, tapi mempunyai kelainan refraksi dan ingin lepas dari kacamata. Nah, ada yang namanya refractive lens exchange, namanya juga lens ya. Jadi kita mengganti lensanya untuk menghilangkan kelainan refraksinya. Nah, di sini pengertiannya yaitu prosedur operasi. Kalau tadi bagian paling atas itu adalah kornea. Nah, kita main-main ke bagian yang bawah nih. Ini salah satu contoh pasien yang sudah dipasang lensa. Nah, yaitu mengganti lensa yang asli, kita sedot dengan suatu alat ya. Alatnya hampir sama prinsipnya dengan operasi katarak. Nah, tapi pada pasien ini tidak ada katarak. Jadi kita ambil lensanya, kita bersihkan, kemudian kita pasang lensa buatan. Nah, operasi ini disebut aman dan efektif untuk pasien yang dan apa namanya efeknya itu juga permanen sama seperti lasik. Jadi tidak nanti akan timbul minus lagi, tidak. Ya. Nah, ini beberapa kandidat ya, pasien siapa aja sih yang bisa dilakukan operasi ini, yaitu tadi yang memiliki kelainan refraktif yang besar tapi korneanya tipis, kemudian tidak bisa dilakukan lasik, atau yang usianya biasanya dilakukan pada pasien yang usianya lebih dari 30 tahun. Kalau yang di bawahnya biasanya bisa lasik biasanya. Dok, maaf, kalau tadi bicaranya karena kornea tipis, itu bawaan lahir apa? Betul. Kenapa, dok? Betul. Jadi tiap manusia itu lahir dengan cetakan yang berbeda-beda. Nah, sebelum lasik akan dilakukan pemeriksaan pralasik. Nah, di situ kita cek dulu berapa sih ketebalan korneanya, kemudian berapa sih kelainan refraksinya. Nah, di matching dulu. Nah, dengan pemeriksaan pralasik kita bisa tahu apakah kelainan refraktif atau minus atau plus atau silinder yang ada hilang semuanya atau ada sisa. Nanti pasien akan diberikan pilihan mau lanjut lasik misalnya masih ada sisa atau mencoba teknik yang lain. Berarti nggak ada kebiasaan yang bisa menyebabkan kornea menjadi tipis ya, dok? Ngucek-ngucek mata kali dok. Iya, dok. Kontak lens mungkin. Kontak lens. Pada umumnya sih nggak bisa, cuman mungkin kebiasaan-kebiasaan itu akan mencederai
lapisan kornea. Nah, itu menyebabkan sikatrik itu. Oh, saya bukan penipisan lagi ya? Bukan penipisan. Oke. Oke, saya lanjut ya, Dok. Silakan, Dok. Nah, ini adalah prosedur tadi operasi refraktif lens exchange yang pada prinsipnya sama dengan operasi katarak. Nah, di sini pasien hanya dibius dengan menggunakan obat tetes, jadi tanpa suntikan. Tapi nggak sakit, Dok ya? Nggak sakit, sudah dihilangkan sakitnya. Kemudian dilakukan operasi menggunakan mesin vakoemulsifikasi, yaitu disedot tadi cairan korneanya dengan luka yang sangat tipis. Nah, lewat luka itu juga akan dimasukkan lensa tanam. Nah, ini lensanya disesuaikan dengan kelainan refraktif yang pasien derita ya. Jadi nanti bayangan akan jatuh ke makula atau bagian yang paling sensitif dari mata. Itu menjadi lebih jelas. Lebih jelas. Berarti, Dok, maaf, Dok. Lensa ini lensa buatan berarti? Betul. Dibuat dari apa, Dok? Lensa buatan ini bahannya bisa silikon, dan itu sudah disesuaikan dengan penelitian yang banyak sehingga dia sangat aman dipasang di mata. Dia tidak bisa menimbulkan reaksi jaringan dan nanti juga akan selamanya di situ. Jadi sampai akhir hayat gitu. Jadi nggak perlu dilepas-lepas. Ya, tidak seperti softland ya. Jadi banyak pasien yang tanya, loh, nanti kalau dipasang lensa nanti kita copot-copot. Nah, bukan seperti itu. Dongkelnya ribet itu. Ribet, oke. Nah, memang semua tindakan kedokteran itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau dibandingkan dengan LASIK, kelebihan dari refraktif lens exchange ini bisa dilakukan pada kelainan yang refraktif atau miop yang lebih besar. Kemudian sama dengan LASIK, yaitu bypass kacamata, dan dia dapat mengkoreksi juga rabun dekat. Oh ya, satu lagi, biasanya pada operasi katarak, lensa yang dipakai adalah lensa yang untuk fokus jarak jauh. Nah, pada pasien yang memilih lensa monofokal atau yang fokus pada satu titik aja, biasanya dia memerlukan kacamata baca. Namun saat ini ada berbagai macam lensa premium, yaitu dia bisa melihat jarak menengah dan jarak dekat. Ya, gitu. Itu agak lebih mahal dikit tuh harga itu. Nah, biasanya beda-beda lensa, beda harga, sama kayak mobil aja. Gitu kan. Kalau premium bisa nggak ada iklan nih biasanya. Oke, sama seperti LASIK juga, dia permanen dan tahan lama. Dan proses pengerjaannya juga sama, cepat ya. Namun pada kekurangannya, prosedur ini tidak bisa dilakukan dua-dua mata sekaligus. Jadi harus satu mata. Untuk amannya kita kasih rentang 2 minggu supaya melihat ada nggak peradangan atau ada tidaknya, memastikan bahwa pasien bisa menetes dan memperbaiki kondisi pasca operasi dengan baik. Ya. Nah, masa penyembuhannya juga relatif lebih lama dibanding LASIK. Berapa lama? Yaitu biasanya 1 minggu sih. 1 minggu pasien sudah bisa aktivitas seperti biasa yang terbatas. Tapi, Dok, ini selama seminggu dia benar-benar nggak bisa ngelihat, kan kalau di sinetron kan ditutup banget tuh. Iya. Ini gimana, Dok? Enggak, kalau salah ini saya udah selesai ya. Silakan. Boleh. Jadi untuk pasien pasca operasi ini penyembuhannya nggak harus ditutup, dibalut. Bahkan kita bisa pakai kacamata yang transparan. Atau dop mata yang transparan. Biasanya sekarang pakai kacamata kayak ya sama sih seperti kacamata LASIK gitu. Jadi tetap bisa aktivitas. Cuman mungkin aktivitasnya terbatas supaya kita menghindari infeksi pasca operasi, yaitu tidak boleh kena air berlebihan. Berenang jangan dulu. Beban nggak boleh dulu ya. Angkat beban yang berlebihan nggak boleh. Beban kehidupan mungkin. Ya. Kalau itu sebelum dan setelah pasti ngangkat ya. Dokter, ini saya potong sebentar ya, karena ternyata banyak sekali nih pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Dan pasti akan kita jawab setelah ini ya, Dok ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal tadi kan orang ngomongnya LASIK ya. Betul. Nah sekarang jadi ngebahasnya laser apa sih? Laser vision correction. Bukan semuanya. Laser vision correction. Nah itu ada jadi agak belibet ya.
Tapi intinya kita mau ngebahas soal orang yang bilang lasik. Meskipun nyata nggak semua orang bisa dilasik, Lara. Betul. Jadi kalau emang nggak bisa dilasik, tadi ada contohnya lensa diganti. Betul. Ya dengan lensa tele. Yang jauh banget lensa yang kamera. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita memang ada masalah refraksi, itu nggak harus yang bergantung sama kacamata, Clara. Nah, ini pun juga pasti banyak pemirsa yang pengen tahu. Tentunya. Saya bosan menggunakan kacamata terus gitu kan, apalagi kacamata tebal sekali kan agak ribet. Makanya kita akan langsung ngebahas Instagram yang masuk nih. Ya, Instagram yang pertama dari siapa, Clara? Kita lihat pertanyaan pertama dari jual beli motor lampu. Kenapa jadi jualan di sini? Dok, mau tanya dong, mata saya sebelah kiri minus, tapi yang kanan normal. Setiap melihat gadget jarak dekat, yang kiri lebih dominan dan kanan selalu tutup mata. Nah, jadi kepala jadi tengleng. 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 Saya tahu ngerti ya, Dok, ya? tengkleng, enak tuh tengkleng. Itu bagaimana, Dok? Perlukah berkacamata? Pertama, Dok, aku penasaran nih sama Mas jual beli ya. Ini ada ya, Dok ya? Maksudnya minus sebelah doang gitu, yang kanannya normal. Bisa. Dokter siapa? Dokter Telur dulu nih. Oh banyak. Memang minus itu bisa beda-beda. Bahkan kanan sama kiri bisa beda. Yang kita sebut anisometropia. Padahal satu terlalu tinggi, satu normal juga bisa juga. Normal juga bisa berarti ya. Nah, artinya bisa. Nah, kalau misalnya dia mau ngeliat jarak jauh, jarak dekat pakai gadget, yang kiri dominan, yang kanan ditutup matanya. Jadi gini ya. Itu kebiasaan yang sehat atau tidak, atau berbahaya sebenarnya, Dok? Apalagi pakai kepalanya tengleng. Tengleng. Kalau ngelihat dari pertanyaannya kayaknya Mas jual beli ini usianya udah di atas 40 ya. Mungkin. Soalnya dia agak terbatas penglihatan dekatnya. Nah, rabun dekat presbiopia itu biasanya mulai pada usia lebih dari 40. Nah, itu kita harus memakai kacamata plus, tapi kan sebelah doang. Nah, tapi karena yang mata kiri minus, kalau dia tidak pakai kacamata, dia akan lebih nyaman membaca dekat. Jadi orang dulu bilang, wah Dok, kalau sudah plus biasanya minus saya hilang. Enggak, bukan begitu prinsipnya. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi saya juga pikir begitu dulu, rupanya enggak ya? Enggak, jadi kalau tidak dikoreksi minusnya tanpa kacamata, jadi mata yang minus itu yang lebih enak untuk melihat dekat. Sedangkan mata yang normal, yang sebelah kanan, dia malah harusnya pakai kacamata plus supaya bisa mengimbangi mata yang kiri begitu. Tapi kalau mau dipakai dua-dua mata, kan Allah ngasih dua mata ya, masa cuma satu dipakai ya. Makanya kita harus pakai kacamata, koreksi minusnya dan plusnya. Jadi bisa aja kirinya beda karena beda di kacamatanya ya. Ini Mas jual beli motor Lampung, Anda perlu kacamata. Gitu ya Mas Ju ya. Mas Ju, udah keren banget panggilnya Mas Ju. Panggilannya Juju pasti ini juga. Penyangga jual beli. Pertanyaan berikutnya. Dari Mona Tamrin, pagi Dok, saya mau nanya dulu, pernah periksa mata ya sama dokter saya bilang dry eye. Itu maintenance-nya gimana ya, dan efek dry eye itu kayak gimana Dok? Iya Dok, apakah sama dengan dry clean mungkin? Dokter Sofia mungkin? Iya, itu berarti kan dia matanya kering ya, sehingga dia memang butuh bantuan obat-obatan untuk mengatasi mata keringnya. Jadi kalau ditanya maintenance, ya memang dia harus dapat obat seperti kayak artificial tear seperti itu. Ditetes itu ya? Iya, yang ditetes seperti itu, dan biasanya kalau udah diobatin untuk jangka waktu tertentu akan membaik dry eyes-nya. Oke Dok, tapi biasanya penyebab dry eye ini apa sih Dok? Biasanya ada orang bilang main gadget atau komputeran lama-lama gitu. Itu benar itu sih enggak ya. Itu enggak. Artinya gini, bukan penyebab itu yang membuat orang jadi dry eyes. Tetapi kalau orang menggunakan gadget terus-menerus, terus lama-lama matanya lelah, matanya lama-lama perih, itu bisa. Tapi bukan berarti menyebabkan dry eyes. Jadi kita mesti membedakan dulu nih. Dampak penggunaan gadget lama yang menyebabkan mata kita menjadi agak lelah dan agak sepet karena kita melotot terus kan. Tadi kan saya sempat bilang kalau dia mengedipkan itu otomatis cairan bola mata akan keluar ya, membatasi. Itu kita kan ngedip nggak pernah diatur ya. Kita mau ngedip terus gitu kan nggak ya. Tapi kan otomatis kadang-kadang dia ngedip aja sendiri. Nah itu tujuannya adalah untuk melapisi si bola mata supaya dia supaya basah terus gitu. Nah kalau kita udah main gadget lama, kadang-kadang udah seru, itu orang tuh suka lupa. Bisa ya? Otomatis orang lupa, dia melotot terus. Lama-lama dia akan lelah, terus akan agak perih ya. Nah itu bukan berarti dia dry eyes ya, memang karena dia dampak karena dari gadgetnya. Tapi kalau pertanyaan ini sepertinya dia memang sudah memiliki penyakit mata kering gitu. Itu penyakit ya Dok ya? Ya, bawaan. Jadi bisa juga dia pas diperiksa, waduh ini produksinya yang kurang.
atau memang ada sesuatu yang menghambat, misalnya penyakit-penyakit tertentu yang ada di kelopak mata yang membuat sekresi dari cairan itu berkurang. Nah itu yang kita harus obati nih, semua diobatin, ditambah dengan artificial tears, otomatis akan sembuh. Oke. Ya. Masih ada lagi ya Instagram ya yang akan jawab hari ini ya. Apa udah dijawab ya sama dokter ya. Berikutnya dari Rahmatiani. Halo dok, selamat pagi. Dok, yang materi hari ini mengenai mata, apakah ada cara lain selain operasi lasik agar mata minus bisa sembuh? Lalu apakah mata minus bisa diturunkan kepada anak? Oke, tadi dok ya ngomongin, aku mungkin mau ke dokter dulu deh. Dok, bisa nggak sih ada tetes mata gitu yang bisa ngurangin minus? Karena saya pernah dapet tuh, katanya ada nggak perlu lasik, nggak perlu operasi, nggak perlu kacamata, cukup tetes nanti balik matanya. Atau misalnya makan wortel, nah itu bisa nggak dok kayak gitu? Iya, kayak kelinci. Kalau yang ini dok ya, kalau saat ini sih belum ada ya obat tetes. Hanya operasi yang bisa menurunkan minus ya secara permanen, seperti lasik atau penggantian lensa. Oke, jadi nggak ada misalnya, oh ya makan wortel yang banyak biar nanti minusnya balik minusnya normal. Hilang gitu kan. Berarti itu masih mitos ya dok ya. Makan wortel baik, bagus ya untuk mata, tapi tidak menurunkan minus. Ada lagi dok yang pakai kacamata bolong-bolong. Jadi kacamatanya bukan dari kaca. Itu banyak tuh di medsos-medsos kan dijualin tuh. Jadi dia kacamata warnanya hitam, biasanya plastik gitu kan, nggak pakai kaca. Ada bintik-bintik bolongnya atau garis-garis. Itu bisa nggak dok ngilangin minus, Dokter Sofia? Iya. Sebenarnya sih itu tetap tidak bisa menghilangkan ya kelainan refraksi yang ada. Tetapi dengan dia menggunakan bolong-bolong itu, cahaya dari jarak tak terhingga kan masuk ke dalam bola mata melalui kornea atau lewat pupil ya. Nah kalau di depannya itu ada bolong-bolong kan berarti cahaya itu masuknya terfokus, benar nggak? Iya. Karena kan tidak terbuka ya? Gitu kan, lebih terfokus. Nah itu membuat seseorang itu ngelihatnya menjadi lebih jelas. Oke, berarti sebenarnya jadi kalau difokuskan dia akan masuk langsung ke makula sehingga dia akan melihat lebih jelas. Tapi begitu dicopot kacamatanya? Ya iya. Itu mau menyembuhkan kacamata juga jujur. Oh gitu. Tapi ada juga lensa kontak ya, mungkin kita boleh sampaikan juga ya. Di sini ada yang namanya Ortho-K. Apa tuh dok? Kan sering kan ya pakai malam. Kok bisa? Nah itu. Ada tuh lensa. Iya, bukan, saya salah. Habis kayaknya yakin banget nih, kayak iya bisa, emang ada paham. Iya. Itu juga alternatif untuk orang-orang yang nggak bisa dilasik juga. Tetapi bedanya dia tidak permanen. Oh, nggak permanen. Iya, kalau tadi RLE permanen, ya kan? Misalnya orang mau menghilangkan kelainan refraksi, tapi mau hilang yang tadi lasik nggak bisa, RLE. Ternyata ada juga yang mau tetapi tidak permanen, dia nggak apa-apa deh. Yang tadi pakai lensa namanya Ortho-K. Oke, wah. Bisa nih, banyak juga alternatifnya ya. Itu dia, jadi rupanya banyak banget ya hal-hal yang dapat dikerjakan kalau orang itu punya masalah dengan mata minus atau tadi mata plus juga segala macam. Nggak cuma lasik tapi alternatifnya banyak. Dan tadi buat pemirsa nih yang mungkin aduh lasik apa enggak ya, tadi sebentar banget sakitnya cuma atau nggak nyaman cuma 2-3 hari selesai gitu ya. Pengerjaan untuk yang banget ya. Iya. Untuk yang ketiga ya. Iya, untuk yang ketiga. Bahkan kalau yang lebih tadi yang lebih simpel sehari udah beres. Iya. Bisa kedap-kedip lagi ya. Kedapin siapa? Yang kalau ada yang oke gitu. Oke. Jadi pemirsa nggak perlu takut, dan memang aman banget ya dok ya, artinya aman kalau mau lasik, dan ini bisa bikin kita nggak perlu pakai kacamata lagi. Betul. Ya. Jadi terima kasih banyak nih ya buat Dokter Sofia dan juga Dokter Retno atas penjelasan yang luar biasa. Dan untuk pemirsa yang di rumah juga terima kasih banget nih karena sudah menonton kami. Yes. Tentunya selalu saksikan Halo Dokter karena ada tips yang tentunya bermanfaat ya untuk kita semua. Pastinya. Dan kalau yang kelupaan nonton di mana ya bisa? Tinggal lihat YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.